Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fih. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para ikhwah sekalian, para akhwat, rahimanallahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya dan terus memberikan hidayahnya dan keteguhan iman kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali. Kita sampai di bagian kedua pada kajian usul al-aslu tsani, yaitu pokok prinsip Islam yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal Islam dengan dalil. Hari ini kita masuk pada poin bahasan dalil akan syahadat bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah utusan Allah. Ya, total siapa yang mau membaca nih? Baca dulu. Ustaz, halaman berapa Ustaz? Nggak tahu saya 10. Baca Indonesianya. Iya. Ya. Saya baca halaman 10 Ustaz ya. Ya, dalil syahadat bahwa Muhammad Rasulullah. Taib. Setelah Ali Imran 64 itu akhir bawahnya. Taib. Bismillah. Bismillah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sebelumnya dibaca juga dalil syahadat. Taib Ustaz. Afwan. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainakum. Sebelumnya antara itu kan ada itu. Dalil syahadat bahwa Muhammad Rasulullah firman Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Imran ayat 18. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian lafaz la ilaha menafikan seluruh yang disembah selain Allah, dan lafaz illallah menetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya dalam ibadah kepadanya. Begitu juga tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Tafsir tentang ini akan dijelaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi inni bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberikan hidayah kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Kemudian ini dalam surat Az-Zukhruf, ayat yang tadi dibacakan, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Surat Al-Imran ayat 64. Kemudian dalil syahadat Muhammadur Rasulullah. Ya, sampai sini dulu. Nah, para ikhwah akhwat sekalian,
Yang dibaca tadi itu adalah penjelasan dari makna syahadat yang pertama. Karena syahadat itu kan terbagi menjadi dua. Syahadat kepada Allah berkaitan dengan Allah, dan syahadat yang kedua berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Nah, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, sekedar kita mengulang bahwa kalimat tauhid ini yang disebut di dalam ayat ini sebagai kalimah baqiyah, yaitu kalimat yang kekal abadi. Kalimat yang kekal abadi yang akan diimani oleh orang-orang yang beriman. Kalimat tauhid ini terdiri dari dua pilihan. Kita kembali ke catatan di minggu yang lalu. Coba perhatikan, bisa ditampilkan. Di catatan yang lalu, kita jelaskan bahwa seperti yang dijelaskan oleh Syekh di sini, bahwa la ilaha illallah terdiri dari dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah la ilaha, dan pilihan yang kedua adalah illallah. Pilihan yang pertama, la ilaha, itu memberikan makna tidak ada ilah. Berarti mengandung makna apa? Menafikan, yaitu meniadakan. Meniadakan apa? Semua bentuk ibadah kepada selain Allah. Jadi meniadakan semua bentuk ibadah kepada selain Allah. Tidak ada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menafikan semua bentuk itu. Nah, yang kedua, illallah adalah menetapkan. Menetapkan apa? Ibadah hanya kepada Allah semata. Ya, ibadah hanya kepada Allah semata. Berarti makna la ilaha illallah adalah tidak boleh ibadah kecuali hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan utama seseorang beribadah itu hanyalah kepada Allah semata. Jadi bagian yang pertama berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Ya, tidak boleh kita melakukan ibadah apapun bentuk ibadah itu. Ya, kecuali kita lakukan hanya kepada Allah. Berarti yang kedua, tujuan utama kita dalam melakukan ibadah hanyalah kepada Allah. Artinya tidak ada sesembahan yang benar. Berarti semua sesembahan selain Allah, ibadah selain Allah, itu semua dinafikan, tidak ada kecuali Allah saja. Ya, kecuali hanya kepada Allah, berarti inilah yang namanya ikhlas dan tauhid. Seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat dalil-dalil yang dibacakan tadi. Nah, ini yang kita jelaskan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua ini. Fadhal, dibacaan, dilanjutkan. Baik, Ustaz. Dalil syahadat Muhammadur Rasulullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surat At-Taubah ayat 128. Makna syahadat Muhammadur Rasulullah adalah yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang diperintahkannya. Kemudian makna yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang dikabarkannya. Kemudian yang ketiga, ijtinabu ma'naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang dan peringatkan. Kemudian yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara'a,
Allah tidak disembah kecuali dengan apa yang Nabi SAW syariatkan. Ya, kemudian dalil di bagian ini Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang dalil dan makna dari syahadat yang kedua, yaitu syahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sering kita ucapkan dengan ungkapan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah, ya, aku bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah itu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba Allah dan utusan Allah. Nah, ini syahadat yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna dari syahadat ini? Dan apa makna dari syahadat kepada Rasulullah secara keseluruhan? Nah, ini yang wajib untuk kita fahami sebagaimana kita memahami bentuk syahadat yang pertama. Karena syahadat inilah yang memisahkan seseorang dari kekufuran menuju keimanan. Yang memisahkan seseorang dari syirik kepada tauhid. Yang memisahkan seseorang dari kegelapan menuju hidayah Allah. Syahadat inilah, kedua syahadat inilah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Kedua syahadat inilah tujuan Allah menciptakan surga dan neraka. Inilah tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul, terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Inilah rahasia, inilah kenapa Rasulullah SAW berjuang, berdakwah, berjihad, semua untuk menegakkan dua kalimat syahadat. Begitu pula para sahabat, mereka berjuang, berdakwah, menyebarkan Islam sampai ke berbagai penjuru dunia. Di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mereka berjuang menyebarkan dakwah ke beberapa penjuru dunia. Dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka semua berjuang untuk menyebarkan Islam. Bukan hanya sekedar di daratan, sampai ke lautan pun mereka melakukan penyebaran dakwah ini. Nah, inilah kewajiban kita kepada Allah, yaitu tauhid, dan juga kewajiban kita kepada Allah berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna syahadat bahwa Rasulullah itu adalah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah? Ya, sebelum bicara makna, di sini didahulukan apa dalil akan syahadat ini. Kesaksian ini, apa dalilnya? Dalilnya adalah yang Allah sebutkan di sini pada surat At-Taubah. Allah berfirman, laqad ja'akum, lihatlah kalimat ini, telah datang kepada kalian Rasulun. Nah, lihat ini. Ini bagian pertama, inilah kesaksiannya. Laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang rasul. Ya. Di mana Allah mensifati rasul ini dengan beberapa sifat di dalam ayat ini. Ya. Siapa rasul yang telah datang kepada kalian itu? Yaitu Muhammad bin Abdullah, kalau ejaan bahasa Indonesianya, kalau ejaan Arabnya Muhammad bin Abdullah. Ya. Ejaan bahasa Indonesianya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dan seterusnya. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, sosok lelaki yang tinggal di kota Makkah, yang akan dilanjutkan nanti dalam pembahasan tentang mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada prinsip yang ketiga. Ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang rasul. Artinya apa? Inna arsalna ilaikum rasulan.
syahidan alaikum, seperti yang di surat Al-Mudaththir, surat Al-Muzammil. Inna arsalna ilaikum rasulan, sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Ya. Syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi atas apa yang telah kalian perbuat semuanya. Jadi di sini di ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul, yaitu khatamal anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, penyempurna dari semua syariat-syariat yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya, membawa agama yang menjadi penutup dari semua agama-agama yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya, penyempurna dari semua syariat-syariat yang telah Allah turunkan sebelumnya. Laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu ini Muhammad bin Abdullah. Untuk itu, semua umat manusia yang hidup setelah diutusnya rasul ini, mereka harus melakukan kesaksian. Nah, inilah harus melakukan kesaksian terhadap rasul ini. Jika tidak melakukan kesaksian terhadap rasul ini, maka dia tidak dikatakan sebagai orang Islam. Berarti kategorinya dia adalah orang kafir. Ya. Jadi semua orang harus melakukan kesaksian terhadap rasul ini. Makanya ayat ini dijadikan dalil akan kesaksian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ayat ini menyebutkan beberapa sifat dari Rasulullah SAW ini. Yang pertama adalah min anfusikum, bahwa Rasul ini adalah seorang laki-laki yang berasal dari kalian, yaitu seorang laki-laki yang tinggal bersama kalian, orang tuanya juga berasal dari kalian juga, tinggal dengan kalian, kakek neneknya, keluarga besarnya juga hidup bersama kalian. Seorang Rasul ini lahir juga di tengah-tengah kalian, kecil juga bermain dengan anak-anak kalian, tumbuh remaja bersama kalian, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan diangkat menjadi rasul dengan ya ayyuhal muddatsir. Nah, inilah rasul yang hidup, tumbuh dewasa di tengah-tengah kalian semuanya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minkum. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul kepada kalian dari kalian sendiri yang tinggal hidup bersama kalian. Nah, inilah yang mengharuskan untuk melakukan kesaksian kepada rasul ini. Sifat yang kedua adalah azizun alaihi ma'anittum. Inilah sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sosok yang sangat peduli dengan apa yang menimpa umatnya. Tidak ada sedikit pun, sekecil apapun problem yang menimpa umatnya, pastilah Rasulullah SAW juga ikut merasakan kesedihannya. Lihatlah, tidaklah sedikit pun problem, masalah, musibah yang menimpa umatnya, yaitu orang-orang yang beriman ini, pastilah Rasulullah SAW akan merasakan kesedihannya pula. Sungguh sosok pemimpin yang sangat tinggi kedudukannya, merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya, ya, merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Nah, inilah kesempurnaan iman kita kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Inilah sifat Rasulullah SAW yang wajib kita persaksikan,
Ya. Dan inilah akhlak yang harus ditiru. Yang ketiga, harisun alaikum, sangat bersemangat sekali untuk memberikan manfaat dan kebaikan kepada kalian. Tidak ada satupun kebaikan melainkan Rasulullah SAW sudah mengajarkannya kepada kita. Ma taraka lana khairan illa wa qad 'allamana Rasulullah SAW bidzalik. Tidaklah ada satu kebaikan pun melainkan Rasulullah SAW pasti sudah mengajarkan kepada kita. Sampai Abu Dzar mengatakan, tidaklah ada burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan Rasulullah SAW sudah mengajarkan hal itu kepada kami. Kemudian yang yang keempat ya. Berarti ada yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim, bahwa Rasul ini sangat sayang kepada umatnya, sungguh kasih sayangnya yang sangat tinggi kepada umatnya. Nah, inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewajibkan kesaksian. Seluruh manusia wajib untuk bersaksi kepada Muhammad bin Abdullah sebagai seorang Rasul, sebagai utusan Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan kesaksian di sini? Nah, kembali kepada bahasan kita yang lalu. Kesaksian itu apa? Nah, ini mengulang nih bahasan kita yang lalu. Kesaksian. Nah, kesaksian ini kan berarti mengandung apa? Nah, di sini kesaksian ya. Kesaksian di sini mengandung makna apa? Nah, ini kesaksian mengandung makna adalah ilmu. Kesaksian mengandung makna berarti pembenaran. Setelah kita berilmu, kita membenarkan ilmu itu, menerima ilmu itu. Ya kan? Pembenaran inilah yang melahirkan yakin. Lalu kita menerima artinya mematuhi dan mentaatinya. Nah, ini makna kesaksian itu. Kesaksian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syahadah di sini ada syahadah, kesaksian. Ya, kesaksian. Catat kesaksian. Ya. Makna kesaksian sudah kita jelaskan tadi. Berarti kesaksian di sini juga mengandung makna apa? Ucapan. Ucapan lisan. Artinya apa? Mengucapkan. Kalau ingin menjadi umat Islam, menjadi orang Islam, menjadi umatnya Rasulullah SAW, maka langkah awalnya dia harus mengucapkan ini. Yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia harus ucapkan ini. Saat itu dia akan menjadi orang Islam. Tapi ucapan saja nggak cukup. Karena bisa jadi orang mengucapkan hanya faktor terpaksa, atau faktor bercanda, atau mainan saja. Tapi ucapan ini harus diikuti dengan apa? Keyakinan, harus yakin. Yakin apa? Yakin akan kenabian, yakin akan kenabian, dan yakin akan kerasulannya. Kerasulannya. Artinya apa? Yakin bahwasannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Ya, yang terakhir. Ya, Nabi dan Rasul yang terakhir. Nah, inilah namanya kesaksian. Kan? Kesaksian. Lalu kesaksian ini menuntut dia, ya, seperti yang kita jelaskan di atas. Apa tuntutannya dia? Nah, ini penyempurna dari penjelasan di atas. Tuntutannya dia apa? Ilmu. Nah, ilmu yang dia pelajari harus dia melakukan pembenaran seperti yang di atas. Ya, pembenaran. Pembenaran menuntut dia menerima. Ya, menerima. Nah, dari sinilah lahir dari makna syahadat itu, yaitu apa? Taat. Nah, jadi kalau sekedar ngucapin syahadat,
yakin, saya sih percaya bahwa Muhammad bin Abdullah adalah Rasul dan Nabi yang terakhir. Tapi setelah itu, nextnya, setelah dia menjadi Muslim, umat Rasulullah SAW, berarti dia harus apa? Belajar. Ya, mempelajari Islam dengan dalil. Nah, disinilah nyambungnya jamaah. Ya, mempelajari Islam dengan dalil, mempelajari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar lahirlah yang namanya pembenaran, yaitu iman. Ya, menerima dan taat. Nah, inilah paket, inilah semua, inilah yang disebut dengan paket iman kepada siapa? Iman kepada Rasulullah, syahadat. Nah, inilah namanya paket iman semua. Kalau sudah jadi seperti ini namanya paket iman. Paket iman. Nah, ini paket iman. Inilah kesaksian. Ya, masa ngomong tok la ilaha illallah Muhammad Rasulullah terus dijamin masuk surga begitu? Ya, perasaan sih burung beo juga bisa ngomong jamaah. Ya kan? Sempat rame gubernur Jakarta yang dulu itu, gue juga apal la ilaha illallah, ngomong dia la ilaha illallah di depan wartawan. Apakah terus menjadikan dia orang Islam? Tidak. Jadi karena harus apa? Harus ada keyakinan. Ya, benar yakin la ilaha illallah, tidak ada sembahan lain kecuali Allah. Ya kan, tidak ada Tuhan kegelapan, nggak ada Tuhan cahaya, ya, nggak ada Tuhan ini, nggak ada nggak ada bunda, nggak ada Tuhan Bapa, nggak ada Tuhan bunda, nggak ada Tuhan Anak, Trinitas, yakin nggak ada itu semuanya. Ya. Uzair putra Allah, yakin tidak ada, ya. Nggak ada Tuhan yang lainnya. Ya, dia yakini itu tidak ada sesembahan yang lainnya. Itu la ilaha illallah, dia bangun maknanya. Kemudian Muhammad Rasulullah, dia meyakini seperti pertanyaan Rasulullah SAW kepada budak perempuan yang dipanggil oleh Rasulullah SAW karena permintaan dari sang majikan, yaitu Muawiyah bin Hakam, karena dianggap dituduh menyalahgunakan pekerjaan dia, yaitu ternak kambing yang dimana kambingnya itu hilang karena keteledoran dia sehingga kambing-kambingnya dimakan oleh serigala. Benarkah karena keteledoran dia, kesalahan dia? Rasulullah SAW bertanya, Aina Allah fis sama, di mana Allah di langit? Siapa saya? Engkau adalah utusan Allah, hamba Allah dan utusannya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada sang majikan Muawiyah bin Hakam, budakmu ini beriman, bebasin dia. Nah, berarti ada keyakinan dalam hatinya. Ya, keyakinan, ada ilmu. Sehingga dia membenarkan, menerima semua syariatnya. Berarti dia taat sama itu semua. Inilah makna kesaksian. Sehingga para ikhwas sekalian, sehingga berikutnya apa? Apa yang dimaksud dengan kesaksian kepada Rasulullah, yaitu apa? Syahadat Rasulullah. Nah, di sini syahadat Rasulullah. Nah, apa yang dimaksud dengan syahadat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmah wasi'ah menjelaskan maknanya adalah yang pertama. Yang pertama adalah apa itu? Pertama at-tasdiq, membenarkan. Yang pertama adalah membenarkan semua berita yang disampaikan. Membenarkan semua berita yang disampaikan. Contoh ya akhi fillah, kisah Isra Mi'raj. Ya, tentu saat itu adalah kondisi saat yang paling memanas di kota Makkah.
Ya, Isra Mi'raj ini terjadi setelah wafatnya Khadijah, setelah wafatnya Abu Thalib, yang disebut oleh para ahli sejarah dengan tahun kesedihan. Kemudian setelah terjadi kedzaliman yang dilakukan oleh penduduk Taif dengan melempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekotak, melempari Rasulullah SAW dengan batu. Kesedihan, musibah yang paling berat, kata Rasulullah SAW kepada Aisyah. Pulang dari itu semuanya, itu pun Rasulullah masih diancam bunuh oleh penduduk Makkah, sehingga beliau mendapatkan jaminan dari Abdullah bin Jada'an untuk masuk kota Makkah. Lalu beliau masuk kota Makkah, lalu dihiburlah dengan kejadian ini. Jadi saat itu kondisi yang panas, benar-benar panas di kota Makkah. Para sahabat banyak disiksa, intimidasi dan penyiksaan luar biasa. Sehingga saat itu sebagian para sahabat sudah menetap di Habasyah untuk mendapatkan ketenangan di sana. Nah, sangat mencekam. Tiba-tiba Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah untuk melakukan perjalanan di malam hari, yaitu Isra ke Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj, yaitu perjalanan menuju langit. Mi'raj itu naik ke atas. Ya, ta'rujul malaikatu warruhu ilai. Para malaikat dan roh Jibril naik, itu Mi'raj, naik ke atas. Ya, naik ke atas, kejadian Mi'raj. Sampai ke langit 1, 2, dan akhirnya sampai ke Sidratul Muntaha di atas langit 7. Indaha jannatul ma'wa. Disitulah surga yang paling tinggi. Subhanallah. Disitulah Rasulullah SAW masuk surga, melihat Sidratul Muntaha. Kemudian disyariatkannya sholat. Sampai di sini saya menemanimu wahai Muhammad. Selebihnya saya tidak bisa masuk ke atas. Lalu Rasulullah SAW naik ke atas untuk menerima syariat sholat. Nah, subuhnya berarti perjalanan begitu besar, begitu panjang, luar biasa terjadi di malam hari. Ketika sholat subuh, Rasulullah kembali melakukan sholat subuh bersama para sahabat di Makkah. Kemudian Rasulullah sholat subuh, kemudian setelah itu beliau menyampaikan perjalanannya kepada penduduk Makkah. Tentu Rasulullah SAW karena kondisi yang sangat memanas ya ditolak. Bahkan yang beriman pun saat itu sempat banyak digoda dengan istilahnya hati mereka bergoyang ya dengan penolakan-penolakan yang dilakukan oleh penduduk Makkah, ya ditertawakan dan sebagainya. Nah, disinilah muncul at-tasdiq, pembenaran sebagai konsekuensi dari syahadat. Apa itu? Ketika Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abu Quhafah, Abdullah bin Utsman At-Taimi yang dikenal dengan Abu Bakar bin Abu Quhafah, diberitahukan oleh penduduk Makkah, ya Abu Bakar, itu temanmu mengaku semalaman dia pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian dia mengaku dia berjalan sampai ke langit yang ke-7. Kayaknya temanmu sudah gila, wahai Abu Bakar. Ya. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya, siapa yang menceritakan itu semua? Siapa yang mengatakan kepada kalian itu semua? Lantas mereka menjawab, ya Muhammad sendiri yang cerita. Nah, inilah jemaah. Abu Bakar sontak mengatakan, selama beliau yang bercerita, saya akan percaya. Allahu Akbar, subhanallah. Membenarkan semua yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jemaah, membenarkan. Sejak saat itulah Abu Bakar dipanggil dengan julukan As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Semua para sahabat itu Siddiqun, membenarkan semua berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tetapi Abu Bakarlah sosok yang pertama yang disebut dengan sebutan As-Siddiq. Beliau orang pertama yang dipanggil dengan Siddiq. Sehingga disebut Siddiq Al-Akbar, yang paling besar pembenarannya. Inilah makna dari syahadat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai apa? Ilmunya. Yang di atas syahadat itu apa? Ilmu. Berarti apa? Membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ya banyak. Al-Quran, petunjuknya, kemudian perkara yang gaib, perkara yang belum terjadi, ataupun perkara yang sedang terjadi, ataupun perkara yang sudah terjadi di masa yang lampau. Ya, inilah membenarkan semuanya. Syariat-syariat pun bagian dari membenarkannya. Inilah makna syahadat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua apa? Nah, setelah membenarkan, maka muncul yang kedua, yaitu apa? Mentaatinya. Nah, di sini mentaati semua perintahnya, mentaati semua perintahnya. Nah, mentaati semua perintahnya. Otomatis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perintahnya. Perintah Rasulullah SAW bisa berupa ucapan, perintah Rasulullah SAW bisa berupa perbuatan, langsung beliau contohkan. Perintah Rasulullah SAW bisa berupa keputusan beliau terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Nah, ini yang disebut dengan istilah sunnah pada akhirnya. Melaksanakan dan mentaati semuanya. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan semua yang dilarang. Nah, meninggalkan semua yang dilarang. Semua yang dilarang. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita tinggalkan. Berarti pula masuk di dalamnya apa yang dikatakan oleh para ulama, apa? Semua atau semua yang bukan semua ya, apa yang tidak dikerjakan, ya apa yang tidak dilakukan. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, ya sebentar, apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal apa itu? Satu, kesempatan ada, kesempatan terbuka. Ya, kesempatan terbuka. Kemudian penghalang atau larangan tidak ada. Tapi Rasulullah SAW tetap tidak mau melakukannya. Berarti ini termasuk apa? Termasuk bagian yang harus ditinggalkan. Nah, bagian yang harus ditinggalkan. Dilarang oleh Rasulullah SAW, larangan, dilarang. Atau memang apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Beliau nggak ngelakuin. Padahal kesempatan terbuka, penghalang pun ada. Seperti yang dicontohkan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau melihat di zaman khilafahnya, kepemimpinannya, beberapa orang yang melakukan zikir secara berjamaah. Beliau melakukan apa? Mengatakan apa? Ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalian kalau bahasa kita lancang amat melakukan itu, pada Rasulullah SAW tidak pernah. Begitu pula diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada penduduk Makkah yang beliau melihat melakukan zikir jamaah yang terpimpin itu di satu masjid di Kufah. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan itu. Padahal apa? Rasulullah tidak melakukan. Padahal kesempatan terbuka. Sholat 5 waktu juga setiap hari. Penghalang atau larangan untuk melakukan zikir berjamaah tidak ada. Nggak ada yang melarangnya, nggak ada yang menghalanginya. Tapi Rasulullah SAW tetap tidak mau melakukannya. Berarti bagian dari ini semua adalah bagian dari kita, syahadat kita kepada Rasulullah SAW adalah meninggalkan semua yang dilarang dan meninggalkan semua yang tidak beliau lakukan. Padahal kesempatan terbuka, penghalang ada, tapi beliau tidak mau melakukannya.
bentuk kesaksian kita, syahadat kita kepada Rasulullah, berarti kita pun harus meninggalkan ini semuanya. Ya, oke. Berarti yang keempat apa? Yang keempat ada wa alla yu'badallah illa bima syara'. Nah, berarti yang ketiga, yang keempat. Yang keempat di sini adalah tidak melakukan ibadah, kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang disebut dengan istilah ittiba, ya kan? Ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tidak beribadah kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Makanya dari sini kaidah utama dalam masalah ibadah itu adalah at-tauqif. Nah, dari sini muncul sebuah kaidah, dari sini lahir kaidah, dari sini lahir kaidah. Apa itu? Al-aslu fil ibadati at-tauqif. Pada aslinya ibadah itu harus sesuai dengan dalil. Nah, muncul pula kaidah yang kedua. Nah, kaidah yang kedua. Pada aslinya ibadah itu apa? Haram. Sampai ada dalil yang membolehkan. Nah, ini jemaah. Ya, sampai ada dalil yang membolehkan. Ya, ini mohon maaf loh ya, tulisan saya terlalu keren ini jemaah. Ya, mohon maaf ya. Kalau tulisan saya lebih keren lagi. Ya, udahlah, yang penting kan bukan tulisannya ya. Ya, baik. Akhirnya lahirlah kaidah ini. Apa itu? Pada aslinya ibadah itu harus sesuai dengan dalil. Apa itu dalil? Ya, petunjuk menuju kebenaran. Dalil petunjuk menuju kebenaran, yaitu apa? Quran, hadis, ijma' para sahabat, kemudian qiyas yang mu'tabar dalam pandangan para ulama usul fikih. Pada aslinya ibadah itu haram sampai ada dalil yang membolehkan. Jadi kalau tidak ada dalil yang membolehkan, tidak boleh kita melakukan ibadah itu. Ya, apapun bentuknya kalau tidak ada dalilnya nggak boleh. Ya, contoh zikir berjamaah tadi itu kan bagian dari ibadah juga. Ya, zikir dilakukan secara berjamaah, bukan zikirnya, tapi secara berjamaah. Adakah dalilnya? Tidak ada, ya berarti tidak boleh dilakukan. Ya, karena tidak ada dasar hukumnya. Kalau ada dalilnya, baru kita boleh mengerjakannya. Dan kita pun mengerjakannya sesuai dengan tuntunannya. Contoh, kita berwudu. Wudu ada dalil perintah untuk melakukan wudu. Lalu bagaimana caranya kita melakukan wudu? Maka wudunya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tayamum, memang tayamum dibolehkan. Kapan kita bertayamum? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula yang lainnya, ya. Begitu pula yang lainnya. Maka semuanya adalah ini bagian dari ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, ini namanya
makna dari syahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah. Nah, ini maknanya nih, perhatikan ini. Nah, ini penting, ini makna ini. Ya, berarti ini maknanya. Ya, nah, ini maknanya. Fahami ini. Makanya dalam pertemuan yang lalu kita jelaskan bahwa syahadat ini kan ada dua. Nih, kembali ke atas. Syahadat ini ada dua. Syahadat tauhid, ya, syahadat tauhid. Ya, ini syahadat tauhid. Nah, ini syahadat tauhid kita. Kan gitu. Syahadat tauhid, yaitu apa? La ilaha illallah. Yang memberikan makna syahadat tauhid ini adalah ikhlas dan jauh dari syirik. Ikhlas dan jauh dari syirik. Nah, ini syahadat tauhid kita. Ini, ikhlas dan jauh dari syirik. Kemudian syahadat yang kedua adalah syahadat Assalamualaikum Ustaz. Terputus sepertinya. Assalamualaikum. Barakallahu fikum pada jamaah yang bersedia menunggu karena ada kendala teknis dari tim Ustadz Nizar. Harap menunggu dan bersabar. Insyaallah sebentar lagi akan disambung kembali oleh Ustadz. Barakallahu fikum.
Ya, para ikhwah, akhwat sekalian. Bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Ya, mohon maaf. Ada kesalahan teknis ya. Listrik di rumah saya down, ya, bukan turun ya, mati. Mati memang ya. Ya, kita lanjutkan kembali. Ya, dari penjelasan ini bisa kita faham bahwa syahadat yang terpilah jadi dua ini, ya, yaitu tauhid. Syahadat yang pertama itu berkaitan dengan tauhid, yaitu la ilaha illallah, artinya ikhlas dan jauh dari syirik. Sedangkan syahadat yang kedua adalah syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat Muhammad Rasulullah berarti maknanya adalah mengikuti sunnahnya. Nah, terkumpullah di sini dua hal. Apa itu mengikuti sunnah dengan tauhid? Di sini menjadi satu kesatuan. Nah, ya kan, mengikuti sunnah dengan la ilaha illallah menjadi satu kesatuan. Nah, inilah yang namanya syarat keislaman kita. Hanya syarat kebenaran Islam. Itu apa? Tauhid, bebas jauh dari syirik, dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Inilah syaratnya. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat terakhir di surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin berharap untuk bertemu dengan Allah di akhirat nanti, surganya, yaitu hendaknya dia falyamal amalan salihah, hendaknya dia berbuat amal saleh dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun. Imam Ibnu Katsir mengatakan beramal saleh yaitu amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak berbuat syirik di saat dia melakukan ibadah kepada Allah. Fahadhani syarta qabulil amal. Inilah dua syarat diterimanya amalan, yaitu apa? Tauhid dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, inilah makna dari syahadat kita kepada Rasulullah SAW. Yaitu apa? Paket syahadat tadi itu, yaitu membenarkan semua berita yang disampaikan, mentaati semua perintahnya, meninggalkan semua yang dilarang, ya, kemudian tidak melakukan kecuali sesuai dengan tuntunannya. Berarti para ikhwah sekalian, ya, berarti semua ini, nah kalau kita tarik garis lagi, lah ini semua empat ini termasuk apa? Nah, empat ini berarti, saya kecilin, berarti keempatnya ini berarti termasuk apa? Empat inilah yang disebut dengan istilah menjalankan sunnah Rasulullah. Nah, empat inilah yang disebut dengan menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Yang mana? Ya, empat ini sudah. Nah, ini empatnya ini menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabidzalika taktamilus syahadah. Dengan demikian sempurnalah yang namanya kesaksian syahadat kita, yaitu syahadat kepada Allah la ilaha illallah, syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan sunnahnya. Berarti makna dari syahadat di sini adalah apa? Menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya meyakini. Nah, meyakini. Iya ya, salah nih nulisnya nih. Berarti meyakini
meyakini bahwa Rasulullah tidak memiliki apa? Tidak memiliki sifat-sifat rububiyah. Nah, tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, uluhiyah juga, uluhiyah. Bahwa Rasulullah SAW pula tidak mengetahui perkara gaib. Nah, inilah jamaah. Jadi makanya kita beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kewajiban kita adalah apa? Kewajibannya apa? Kewajiban kita apa? Membenarkan. Nah, ini untuk mempertajam. Membenarkan artinya meyakini kerasulannya, ya, meyakini kerasulannya, ya, meyakini, membenarkan dan meyakini apa? Kerasulan, dan mengikuti petunjuknya, mengikuti petunjuk atau sunnah. Nah, ini jamaah. Ya, kita ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memiliki keistimewaan apapun dari sifat-sifat rububiyah, ya, penciptaan, pengaturan dan sebagainya. Tidak, hanya Allah yang memiliki sifat rububiyah, sifat uluhiyah yaitu ibadah, hanya ibadah kepada Allah saja semata. Rasulullah SAW kita yakini beliau sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diikuti, ditaati semua petunjuknya. Ya, barakallahu fikum, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silahkan kalau ada yang bertanya, tafadhal. Berarti sampai pada sholat zakat. Ya. Barakallahu fiik Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal, hafizahullah ta'ala, atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan yang masuk di sini. Pertama, pertanyaan dari Akhi Nugraha. Ingin bertanya, Ustadz, ahsanallahu ilaikum, mengenai zikir berjamaah setelah sholat subuh. Kita disunnahkan untuk menetap di masjid hingga syuruk. Namun halnya, qadarullah, masjid-masjid terdekat dari rumah saya mengamalkan zikir berjamaah, dan terkadang diadakan kajian yang kebanyakan berbeda pemahaman Islam. Bagaimana sebaiknya yang saya lakukan jika tidak sempat ke masjid Ahlu Sunnah yang jaraknya jauh, Ustadz? Terima kasih, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Saya membaca dari penjelasan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, bahwa yang disebut dengan sholat syuruk itu bisa dilakukan dengan model yang demikian. Si fulan, seorang laki-laki, ya, sholat berjamaah di masjid subuh, sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Kemudian selesai, dia berzikir setelah sholat, zikir-zikir setelah sholat. Kemudian dia pulang, kemudian dia duduk di tempatnya di rumahnya, ya, di tempat tertentu di rumahnya, dia duduk di situ. Kemudian dia melanjutkan zikir-zikirnya. Ya, dia tidak beranjak dari tempatnya.
dia tidak meninggalkan tempatnya itu ya, sampai matahari terbit. Ya, kemudian matahari terbit, lalu dia mengerjakan 2 rakaat, yaitu 2 rakaat awal duha. Ya, itu tetap dia mendapatkan pahala dari duduk sampai syuruk itu. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ketika menjawab bagaimana dengan perempuan. Nah, perempuan juga menurut pandangan beliau juga bisa dengan cara melakukan itu asal dia tidak beranjak dari tempatnya. Tentu bagi laki-laki yang paling afdal dan paling tepat, paling afdal adalah dia duduk di masjid. Tapi kalau di masjid banyak acara-acara bid'iyah, kemudian pengajian subuh umpamanya, dan yang menyampaikan adalah ustadz-ustadz yang tidak memahami kompetensi ilmu syar'inya nggak ada, ditakutkan kalau Anda di situ syubuhatnya, ya kerancuan mereka dalam berpikir, memahami agama dengan pemahaman yang keliru dan salah, itu akan mempengaruhi diri Anda. Tentu lebih afdal Anda tinggalkan dan melanjutkan zikir di tempat Anda sampai matahari terbit ya. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, lafaz sholawat apakah yang terbaik kita perbanyak untuk membacanya, khususnya untuk di hari Jumat? Dan apakah kita boleh untuk bersolawat saat berjalan atau menyetir? Barakallahu fiik Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Lafaz solawat itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ketika turun ayat ini, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, amma salamu fa'arafna. Wahai Rasulullah, kalau salam itu kami tahu mengucapkan salam. Yaitu apa? Assalamu alaika ya Rasulullah. Atau assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam kita tahu mengucapin salam. Sudah diajarkan. Tapi kalau sholawat kami belum tahu bagaimana caranya sholawat. Nah, lalu diajarkanlah redaksi sholawat. Berarti sholawat itu bagian dari ibadah yang sangat mulia sekali. Bahkan itu ibadah yang mulia memiliki keutamaan yang sangat besar. Tentunya Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat bagaimana tata caranya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Artinya bagaimana redaksinya apa. Nah ini semua sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara-cara dan redaksi bersolawat. Andai redaksi solawat itu dilepas, bebas untuk membuat dan merancang redaksinya sendiri, menyusun sendiri, tentu para sahabat akan lebih mampu untuk merancang redaksi solawat itu. Kenapa? Karena kalau kita belajar sastra Arab yang paling tinggi tingkatannya itu adalah sastra Arab yang di zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sastra Arab yang tinggi nilainya itu sastra yang terjadi di masa jahiliyah. Kemudian mereka para sahabat yang pandai sastra ini masuk Islam dan mereka membuat kalimat-kalimat syair, sastra-sastra yang sangat tinggi kedudukannya. Tentu mereka akan mampu untuk membuatnya karena sastranya terkenal dengan sastra yang paling bagus, paling tinggi tingkatannya. Bahkan sastra-sastra mereka di zaman jahiliyah dulu ada lombanya, sampai punya pasar. Pasar apa? Pasar sastra. Namanya pasar Ukaf, bahasa sastra. Mereka kerap kali mengadakan lomba di situ, yang menang ditempel di Ka'bah. Sehingga ada 10 sastra terbesar, terhebat ditempel di dinding Ka'bah yang disebut dengan Al-Mu'allaqat Al-Ashr. Itu terkenal dalam dunia sastra Arab. Nah, kalau memang masalah sholawat itu bebas dilepas kepada mereka,
untuk membuat, pasti mereka akan jauh lebih pandai untuk membuat redaksi yang sangat indah bersolawat kepada Nabi. Tapi kenyataannya mereka malah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya saya bersolawat? Diajarkanlah. Nah, solawat tentu yang paling ringan, paling sederhana, gampang, simple, murah meriah, enteng. Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Paling ringan jemaah. Kita diajari yang ringan, milih yang susah gitu ya. Solawat yang paling baik lagi ya solawat Ibrahimiyah. Solawat Rasulullah SAW yang dicampur dengan bersolawat kepada Nabi Ibrahim yang kita baca pada waktu tasyahud akhir itu. Ya sudah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi. Ini yang diajarkan kepada kita, ini simpel. Ya, adapun muncul solawat-solawat yang macam-macam, solawat badar, solawat naria, kok aneh disebut nar ya, nar itu kan api ya, nggak tahu saya kenapa ya. Solawat badar, kenapa badar, nggak tahu apa karena kaitan sama badar. Ada solawat ini yang isinya berlembar-lembar dan semua adalah solawat bid'ah, solawat bid'ah yang dibuat-buat oleh tokoh-tokoh mereka. Ya, kalau memang mereka cinta kepada Rasulullah, sungguh mereka akan mencukupkan diri dengan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salawat kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan langsung dari akhwat, dari Ukhti Yuniarti. Kami persilahkan dengan mematikan kamera dan menyalakan mikrofonnya. Tafadhol mashkura. Silakan Neng. Kami lanjutkan. Ya, dilanjutkan aja. Untuk pertanyaan berikutnya, yaitu dari Dina Indramaya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya selalu berzikir menggunakan tasbih. Apakah hal tersebut Rasulullah SAW mencontohkan dan apakah boleh kita lakukan? Barakallahu fiik Ustadz. Ya, wa fiik barakallah, alhamdulillah wa ba'd. Fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang ada pada diri Rasulullah SAW sudah kalian lakukan saja. Nah, inilah penjelasan kita di syahadat kepada Rasulullah SAW. Bagaimanakah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita bertasbih habis sholat. Ya, habis sholat kita membaca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33 kali. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkannya? Ya, beliau mengajarkan kepada kita untuk melakukan itu dengan hitungan jari kanan. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan hadis yang sahih. Alasannya apa? Alasan kata Rasulullah SAW, fa innahunna mustantaqat. Nanti ruas-ruas jari kita ini akan berbicara menjadi saksi atas zikir yang kita lakukan. Jadi zikirnya pakai tangan kanan ini jemaah. Caranya gimana? Ini kalau kita ulang begini, ini persis seperti yang disampaikan Rasulullah 33 kali. Bagaimana caranya? Hitung aja nanti ya, begini, subhanallah, dari yang bawah, ini gini, subhanallah, 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 balik lagi, subhanallah, subhanallah. Kemudian pindah yang sini, subhanallah, 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 turun, subhanallah, 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 balik lagi ke sini. Nah, itu nanti akan 33. Ini cukup kita dengan menggunakan tangan kanan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Adapun menggunakan subhah ya, ini namanya subhah tasbih ya, subhah namanya. Tentu subhah ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah berzikir dengan menggunakan batu-batu tertentu ya, dengan hitungan batu, tidak pernah. Pernah terjadi di Kufah, di zaman sahabat, ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Mereka melakukan zikir berjamaah dengan menggunakan batu-batu itu. Rasulullah SAW tidak melakukannya. Padahal, nah itu tadi kaedahnya. Kesempatan ada, penghalang dan larangannya tidak ada. Bisa Rasulullah melakukan, larangan tidak ada. Tapi Rasulullah SAW tidak melakukan dan tidak mengerjakannya. Berarti apa? Berarti memang itu bukan sunnah Nabi. Ya, tidak sunnah Nabi. Bisa jadi ada orang yang mengatakan itu hanya sekedar alat buat menghitung saja. Dijawab oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, belum jawab, jika hanya sebatas alat hitung, maka ditanyakan boleh tidak, boleh saja, sebatas alat hitung. Tapi kalau hanya masuk kepada ranah bahwa tasbih berzikir dengan menggunakan tasbih atau subhah ini, zikir dengan menggunakan subhah lebih afdal, lebih mulia, lebih mantap. Dan ujung-ujungnya nanti kalau sudah rajin digunakan, tasbihnya jadi tasbih keramat. Walah, itu jadi syirik buat ngelempar setan katanya. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau sekedar alat ukur, buat ngukur doang, buat ngitung, ya nggak ada masalah lah. Tapi tentu ini hati ini lemah, hati kita. Nanti keyakinannya akan bergeser. Apa itu gesernya? Lama-kelamaan dia akan meyakini itu lebih bagus, lebih afdal, lebih khusyuk, lebih mantap. Dilihat orang lebih wah dan seterusnya. Setan banyak masuk. Sehingga kesimpulannya apa? Fa inna khairal hadyi Muhammadin SAW. Lebih afdal, lebih utama kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Yaitu apa? Membaca tasbih, tahmid, takbir dengan menggunakan tangan kanan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya yakin pertanyaan masih banyak. Saya minta maaf karena adzan zuhur kurang 10 menit lagi. Jadi adzan zuhurnya semakin cepat sekarang di Jakarta. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat buat saya sendiri dan mohon maaf terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersampaikan tapi belum dijawab. Ya, disampaikan tapi belum dijawab. Semoga bisa terjawab di pertemuan yang berikutnya. Ini yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf karena kendala tadi listrik mati. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.